Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau berbagi informasi aplikasi apa sih yang harus dipunyai oleh wanita yang sedang merencanakan kehamilan ataupun ibu hamil untuk melihat perkembangan janinnya. Simak terus videonya agar teman-teman tahu bagaimana cara untuk masuk aplikasi ini dan fitur-fitur apa yang disediakan oleh aplikasi ini. Oke, kita langsung masuk aja pada aplikasi yang pertama, yaitu aplikasi Hawa. Ini di close saja tampilannya seperti ini. Karena aku belum set status hamil, jadi 79 hari terlambat haid, langsung klik aja di pojok kanan atas tampilan kalendernya seperti ini. Nah, kenapa di sini ada warna-warnanya? Di bawahnya sudah ada keterangannya, masa subur, kapan kita ovulasi, kapan prediksi haid, dan kapan kita haid. Jadi menurut aku sih ini bisa membantu sekali untuk wanita yang sedang merencanakan kehamilan seperti itu. Jadi kita tahu kapan masa subur, kapan ovulasi. Nah, karena aku mau set status hamil, jadi klik aja langsung di pojok kanan bawah. Saya langsung klik pengaturan di pojok kiri atas. Nah, seperti ini ada pilihan catat siklus haid, mencoba untuk hamil. Saya hamil, jadi karena saya mau set status saya hamil, jadi set status ini, klik saya hamil itu tadi, terus ini iya. Nah, di sini karena aplikasi ini sudah mencatat siklus haid saya, tanggal awal haid terakhir adalah 5 Januari 2020, otomatis di sini kalau belum bisa diklik aja diisi ya, sesuai dengan tanggal awal haid terakhirnya itu kapan. Nah, kita klik siklusnya. Jadi tampilannya seperti ini, sudah 173 hari lagi HPL-nya gitu, kehamilan minggu ke-16. Nah, biasanya di aplikasi ini dengan prediksi dokter itu lebih maju 1 minggu dari perkiraan dokter gitu ya. Kalau di aplikasi ini udah minggu ke-16 hamilnya, biasanya perkiraan dokter atau bidan itu minggu ke-15. Kita klik kalendernya, jadi tahu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Oke, kita geser aja. Ini adalah trimester, mulai trimester ketiganya seperti ini, Agustus. Jadi perkiraan lahir HPL aku itu Oktober 2020. Nah, di sini tanggal 11 itu adalah HPL aku kayak gitu. Nah, di sini juga ada komunitas. Nah, ini tuh kayak tempat sharing untuk pengguna aplikasi gitu. Jadi kita bisa sharing di sini. Ini contohnya nih, kan ada tuh yang ngasih tahu garis 2, terus kayak minta doanya. Penantian 1,6 bulan. Tuh. Ini juga hasil USG-nya, ada yang tanya seperti ini. Terus kalau kita mau tanya itu, klik aja di icon plus itu yang di pojok itu kayak gini. Aku contohin, misal kita mau ngajak sharing bunda-bunda yang pakai aplikasi ini. Karena aku tadi ngekliknya di obrolan hamil, jadi di atas itu ada tulisan obrolan hamil ya. Jadinya nanti sharingan kita atau pertanyaan kita itu masuknya di obrolan hamil. Nah, misal aku mau tanya tentang promil apa aja yang dilakukan oleh bunda-bunda yang pakai aplikasi ini sampai berhasil hamil kayak gitu.
kalau udah, kita klik aja di pojok kanan atas itu, kirim. Nah, itu nanti masuknya di sini ya, obrolan hamil kayak gitu. Ini tampilannya. Dan di sini juga ada tips-tipsnya juga berupa artikel gitu. Terus ini juga kita bisa pilih diet dan kesehatan wanita. Karena ini aplikasi Hawa, jadi ini aplikasi tentang wanita ya. Bisa haid dan PMS. Jadi ini bisa membantu kita tuh lebih tahu gitu ya, nambah pengetahuan. Oke, kita langsung aja ke aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi The ASEAN Parents. Kita klik aja, nanti tampilan utamanya itu seperti ini. Sebenarnya ini sama juga seperti aplikasi Hawa tadi, cuman bedanya di sini kita bisa tahu perkembangan janin itu seperti apa. Ini juga di sini ada sharing juga, sama seperti tadi kita bisa bertanya gitu. Di sini ada di klik ikonnya juga itu yang berwarna biru. Kalau kita mau tanya-tanya di sini, kita coba. Nah, ini nanti kita akan diajukan pilihan tambah foto, jadi kayak gini. Kita bisa nambahin foto USG atau foto apapun yang kita mau tanyain. Nah, kalau mau bertanya seperti ini, nah aku nggak mau tanya, ya udah kita keluar aja. Oke. Di sini ada artikelnya juga. Jadi ini tuh sangat membantu kita untuk pengetahuan kita tuh lebih banyak lagi gitu loh. Nah, di tengah-tengah itu kan ada gambar ibu hamil tuh. Nah, kita klik aja untuk mengeset saya hamil. Nah, kalau udah tahu HPL-nya kapan juga sama sih, diisi HPL-nya kapan. Biasanya kan kalau udah ke dokter itu tahu ya HPL dari dokter itu kapan, kita isi aja di sini seperti ini. Nah, kalau yang belum tahu, jadi kita hitung aja HPL kita dengan HPHT terakhir. HPHT, nah ini aku kasih contoh set 20 Januari 2020, pantau kehamilan saya. Nah, nanti akan tampil di pemantauan kehamilan tuh kayak gini. Ada gambar bayinya gitu kan, lucu banget. Terus ada ukuran, terus berat badan bayi. Tuh, jadi kita bisa bagikan foto USG juga. Jadi ukuran bayi aku tuh sebesar buah persik. Tuh. Terus ada jambu biji, kayak gitu kita tahu ukuran janinnya tuh seberapa kayak gitu. Nah, di sini juga ada perkembangan bayi, karena kita kan nggak setiap hari ke dokter. Jadi menurut aku aplikasi ini bagus banget sih buat tahu perkembangan bayi kita tuh seperti apa. Jadi kita tahu tuh. Jadi lengan dan kaki janin terus bertumbuh, kan jadi kayak seneng aja gitu tahu, oh bayi aku tuh segini. Terus gejala kehamilannya itu biasanya kalau di kehamilan minggu ke-13 itu sih mual dan kelelahan itu sudah berkurang dan lain-lain. Terus di sini ada tips perawatan kehamilan. Jadi kita tahu harus berhati-hati dengan apa, terus konsumsi makanan itu yang seperti apa. Terus biasanya di bawahnya itu ada pertanyaan populer dari bunda-bunda yang pakai aplikasi ini. Kalau kita sekiranya pengen memberi tanggapan juga bisa tulis komentar. Terus kalau ke bawah tuh biasanya artikel-artikel gitu tentang kehamilan. Biasanya juga ada tips-tipsnya, terus info berguna. Ada kontesnya juga biasanya kalau di aplikasi ini. Jadi menurut aku tuh ini aplikasi yang sangat bagus sekali untuk ibu hamil.
kan biar kita tahu gitu ya perkembangan janinnya itu seperti apa. Nah ini tuh bisa diklik gitu bun, yang di gambar bayi itu, jadi bisa perbesar gini, terus kita bisa kayak muter-muter gitu, diputer-puter kayak gitu, lucu banget, lucu aja gitu. Ini gambarnya 3D ya, ini gambar di week 15 itu kayak gini, 16 kayak gini, itu bisa digeser-geser. Lucu ya. Nah di sini bisa di klik artikel juga, nanti keluar artikel-artikel gitu. Nah kalau klik pemantauan kayak gini tadi, itu adalah pemantauan janin kita, pemantauan kehamilan kita. Nah biasanya kan ibu-ibu hamil itu kan biasanya tanya, bun boleh makan ini enggak? Nah coba ya kita cari buah nanas. Biasanya kan bertanya-tanya ya mau makan apa tuh, kita sering kepikiran sendiri boleh apa enggak ya gitu. Jadi di sini kita bisa cari, bisa tahu nutrisi yang dikandung itu apa aja. Untuk ibu hamil sebaiknya sih kalau makan nanas itu sedikit saja, dibolehin tapi sedikit saja. Sebenarnya untuk ini yang nggak ada ya, nih kayak jengkol, kayak pete gitu tuh kadang nggak ada, padahal saya juga kadang sering cari, kayak penasaran aja makan pete itu boleh atau enggak ya gitu. Sebenarnya sih untuk ibu hamil itu tidak seperti orang sakit ya, yang kalau orang sakit itu kan lebih banyak pantangannya. Kalau ibu hamil kan sebenarnya dibolehin, cuman dalam porsi yang tidak berlebihan kayak gitu. Nah seperti itu tadilah kira-kira ya aplikasinya nih seperti ini. Ini bagus banget untuk kita tahu pemantauan janin kita. Oke langsung aja kita masuk ke aplikasi yang ketiga, yaitu ini aplikasi teman hamil, teman bumil. Ini kurang lebih sih sama ya dengan aplikasi The Asian Parent. Di sini kita nanti juga bisa tahu perkembangan janinnya. Cuman aku kasih contoh aja ke bunda-bunda yang lagi nonton ini agar tahu gitu aplikasi apa sih yang mau dipakai gitu, yang mau digunain gitu. Cuman aku lebih emang seneng aplikasi-aplikasi kayak gini, jadi tahu pemantauan janin gitu. Nah kita set aja nih, jika mom sudah hamil silahkan klik di sini kan, itu tadi ini ada artikel-artikelnya juga. Oke kita klik di situ, terus klik ya. Nah di sini apakah mom sudah dinyatakan hamil oleh dokter? Kalau sudah, klik sudah, biasanya keluar HPL dari dokter kayak gitu nih. Jadi hari perkiraan lahir dari dokter itu perkiraannya berapa? Kita set aja statusnya di sini. Tapi kalau kita belum tahu kapan kita perkiraan lahirnya, coba kita back dulu. Nah di sini klik aja belum gitu, soalnya kan kadang ada yang tes pack sudah garis 2 tapi belum ke dokter. Nah kita klik garis 2, isi HPHT atau hari pertama haid terakhir. Jadi aku mau ngisi tanggal 5 Januari 2020. Oke, di submit aja. Nah nanti akan keluar seperti ini. Selamat datang di teman bumil, selamat untuk kehamilannya ya mams gitu. Nah itu kan sama kan, kayak ada gambar bayi juga, terus sama sudah sebesar buah apa bayi kita di minggu ke-15. Terus di sini juga ada keterangannya juga, jadi mams semakin pintar loh gitu. Jadi kayak seneng aja, tahu perkembangan janinnya, walaupun ini cuman kira-kira aja, cuman
bikin kita senang aja tahu perkembangan janin kita seperti apa kayak gitu. Tuh di sini juga ada ukurannya udah berapa senti, sudah beratnya sudah berapa. Terus di sini juga ada artikel-artikelnya juga. Sebenarnya ini sama dengan Asian Parents, cuman aku lebih suka di Asian Parents sih sebenarnya. Nah ini ada aplikasi satu lagi yaitu aplikasi Flow, cuman aku nggak begitu recommended dengan aplikasi ini karena menurut aku ini juga sama sih kayak aplikasi Hawa, cuman lebih lengkap aplikasi Hawa gitu. Ini juga sama, catat masa haid untuk kita tahu kapan kita masa subur, kapan ovulasi kayak gitu. Kenapa aku nggak merekomendasikan aplikasi ini, karena di sini kan ada artikel tuh, di artikelnya itu bahasa Inggris semua. Nah untuk aku yang nggak bisa bahasa Inggris tuh kayak percuma gitu dengan aplikasi ini, aku juga nggak ngerti artinya gitu. Oke, segitu saja aplikasinya, jadi silahkan dipilih mau aplikasi yang mana ya. Tadi adalah aplikasi-aplikasi yang wajib dipunyai oleh ibu-ibu hamil ataupun yang sedang merencanakan kehamilan. Pesan dari saya dapat dipahami, dan jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah, dan jika teman-teman suka silahkan like, komen, dan subscribe agar aku lebih bersemangat lagi untuk membagikan tips-tips